wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02, terima kasih Ketua Infrastruktur, terima kasih Pengelolaan. Yang kami hormati Ketua Dasawisma serta Ibu Dasawisma yang bekerja. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala asrofil anbiya wal mursalin maulana Muhammadin wa dalam rangka mengikuti kegiatan psikologi bentuk komunikasi asertif meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan, yang keempat pengisian tes, kelima penyampaian materi psikologi, keenam role play atau latihan bersama, ketujuh sesi tanya jawab, delapan pengisian proses, 9 dokumentasi, 10 penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa agar kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kepada saudara Chandra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, dipersilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Muslim, akan saya pimpin. Marilah kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan psikoterapi pada hari ini. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baiknya pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah, maafkanlah segala dosa yang telah kami. Berkati hidup kami dan selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fikir wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Chandra atas doa yang telah dipanjatkan. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bangsa dan tanah airku.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan psikoedukasi hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang saat ini. Yang saya hormati narasumber ada Bapak, Ibu, Dasar Wisma, RT 02. Saya mewakili Ibu Dasar Wisma mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa psikologi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami sangat mengapresiasi upaya adik-adik yang telah melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu, sehingga materi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu di lingkungan RT kita. Tema komunikatif asertif yang diangkat pada kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Melalui kegiatan ini, kami berharap Ibu-Ibu Dasar Wisma dapat memperoleh pengetahuan dan ilmu baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Kami sangat mendukung adanya kegiatan psikoedukasi seperti ini dan mengharap ke depannya kegiatan-kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di RT kita. Semangat untuk adik-adik mahasiswa psikologi, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menempuh pendidikan dan dapat terus menyebarkan ilmunya ke tengah masyarakat. Semoga pula Ibu-Ibu Dasar Wisma yang hadir hari ini dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan membawa dampak positif bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Acara. Mari bersama-sama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Sebenarnya perkenalkan nama saya Risa Tulian. Jadi di sini saya adalah ketua pelaksana dalam acara psikologi kali ini. Sebelumnya Ibu Bapak RT yang saya hormati, Ibu Ketua Dasar Wisma yang kami hormati, dan Ibu-Ibu Dasar Wisma RT 1 dan RT 2 yang saya banggakan, serta tidak lupa teman-teman satu tim dengan saya yang sangat bekerja keras dalam terbentuknya kegiatan pada siang hari ini. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sebagai salah satu tugas mata kuliah kami tentang mata kuliah komunitas dan mata kuliah media dan komunikasi, yang outputnya adalah kita harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi di masyarakat, kemudian kita melakukan intervensi atau psikoedukasi hasil dari apa yang sudah kita wawancari sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita sudah observasi dan wawancara terhadap beberapa ibu-ibu Dasar Wisma. Jadi sebelum kita mengangkat tema ini, kami udah cari tahu dulu apa sih masalah-masalah yang ada di Desa Wisma itu sendiri. Ternyata masalah-masalahnya terkait dengan komunikasi. Jadi banyak dari kita itu sebenarnya pengen mengungkapkan apa yang dirasa, tapi nggak berani. Kayak misal takut dihujat, takut dikomentari. Karena semua kayak ini padahal itu adalah hal yang wajar di dalam komunikasi. Jadi banyak ketakutan yang memang nggak tersampaikan. Kemudian ini kurangnya berani menyampaikan pendapat, sehingga kita memilih tema komunikasi asertif untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan pada sore hari ini. Ibu-ibu RT 1 dan RT 2 terima kasih banyak, karena jujur kami nggak nyangka bisa sebanyak ini. Kami pikir hanya 15 orang, 20 orang, ternyata bisa sebanyak ini. Sebelumnya terima kasih banyak. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan
kesempatan waktu hari ini. Semoga di kegiatan ini kita bisa saling diskusi, saling bertukar informasi satu dengan lain. Jadi di sini bukan maksud kami untuk menggurui ibu-ibu. Jadi di sini kita sama-sama menjadi ruang belajar, kita diskusi bareng. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dari konsumsi atau dari segi tempat acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya, semoga bisa kami perbaiki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum kita memasuki acara inti, akan dilaksanakan pengisian pretest. Pengisian pretest ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal Ibu-ibu Dasawisma terkait materi komunikasi asertif yang akan disampaikan. Kami mohon kesediaan ibu untuk mengisi lembar pretest yang telah diberikan oleh panitia sesuai dengan pemahaman masing-masing. Waktu pengisian akan dipandu oleh panitia. Sambil diselesaikan, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan psikoedukasi dan role hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon bertahan sebentar untuk sesi foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Dasawisma atas partisipasinya dalam pengisian pretest. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi psikoedukasi yang akan disampaikan oleh Saudara Adi Daryani. Kepada Saudara Adi Daryani, waktu dan tempat kami persilakan. Ayo, ngapain bapak-bapak nih? Kami nyimak. Pemantau. Dek, kamu kenapa? Kenapa itu, kakak? Ini sudah besar, bisa mainan jauh-jauh nggak apa-apa. Kamu kan masih kecil, memang itu aja. Saya di sini Bapak jadi pertama untuk psikoedukasi ini, komunikasi asertif, meningkatkan kepercayaan diri. Komunikasi merupakan hal besar yang menjadi dalam manusia selalu menjalin komunikasi dalam percakapan baik dengan lain. Tanpa adanya komunikasi, interaksi sosial tidak akan terjadi. Komunikasi yang seseorang mengekspresikan atau menyampaikan pesan dengan berbagai cara agar mengerti orang lain. Di era sekarang ini, keterampilan dalam komunikasi harus diperhatikan. Memiliki keterampilan tersebut, komunikasi tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ya keterampilan dari itu bisa dimulai dari bicara, mendengar, memahami dan mengatasi setiap hambatan yang terjadi menghadapi konflik secara merupakan bagian dari jadi komunikasi itu bukan sekedar itu saja, tapi juga memastikan bahwa bicara mengerti apa yang kita bicarakan. Keterampilan itu juga bisa menyampaikan pesan dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita melakukan komunikasi dengan baik, ada namanya komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif?
asertivitas merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan diinginkan kepada orang lain. Namun juga tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Komunikasi asertif ini merupakan komunikasi yang berdiri di tengah antara komunikasi pasif dan agresif. Itu yang membuat komunikasi tentu saja memandang pendapat maupun ide orang lain, sama juga dengan pendapat menjadi asertif adalah hal yang mudah. Seseorang pasti akan dituntut menjadi jujur terhadap dirinya sendiri. Namun, komunikasi yang berteman asertif ini tidak hanya memberikan tidak hanya memberikan manfaat meningkatkan rasa cemas maupun Jangan-jangan orang lain korek-korek lagi seperti apa yang kita ucapkan kepada yang lain, tapi juga bisa meningkatkan kepercayaan diri karena orang-orang pihak lain yang kita sampaikan misalnya akan mengerti apa yang kita ucapkan tadi. Terdapat gaya komunikasi utama. Gaya komunikasi itu bakal menjelaskan seseorang itu dan juga sering muncul dalam yang pertama adalah komunikasi pasif. Suaranya kurangnya juga. Adalah cara berkomunikasi di mana seseorang pada biasanya menyampaikan pendapatnya secara langsung jelas. Meminta maaf untuk sesuatu yang sudah dikeluhkan maupun juga berani mengatakan tidak setuju pada pendapat orang lain. Sebagai berikutnya ada komunikasi agresif. Komunikasi agresif ini adalah keterbalikan dari komunikasi pasif. Yang dimana gaya bicara seseorang cenderung keras, mengancam dan menyalahkan orang lain tanpa mengatakan perasaan lawan bicara. Dan yang terakhir adalah komunikasi asertif. Di mana komunikasi asertif adalah dengan jujur, jelas, tepat, dan menghargai ada beberapa aspek utama yang membedakan antara komunikasi pasif, agresif, dan aspek pertama yaitu cara menyampaikannya. Pada komunikasi pasif, itu biasanya didominasikan dengan seseorang yang cenderung diam pada perkumpulan, dia menahan pendapatnya pada diri sendiri karena tidak berani mengungkapkannya. Untuk komunikasi agresif, seseorang itu cenderung memaksakan walaupun pihak lain agar pihak lain menerima pendapatnya dia saja. Sedangkan komunikasi itu berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan seimbang. Untuk fokus utama dari komunikasi pasif biasanya seseorang akan berperilaku tersebut karena biasanya menghindari konflik, takut untuk dibicarakan di belakangnya maupun takut disalah-salahkan. Untuk Jangan makin jauh kamu. Sini sama Mas Indra. kepentingan pribadi, makanya individu tersebut cenderung memaksakan kehendak sendiri. Kalau komunikasi asertif, individu cenderung mencari solusi yang adil untuk semua. Jadi individu tersebut bakal mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum dia mengutarakan pendapat diri sendiri. Nah, satu dari komunikasi yang pasif cenderung mengabaikan
menghindari pertanyaan kalau misalnya ditanya pendapatnya pribadi, dan tidak mau menatap mata yang diajak bicara. Untuk komunikasi tidak agresif, orang tersebut cenderung bahkan menatap tajam pihak yang diajak bicara dan menjadi dominan karena dia sendiri kan ingin dominan dan memuaskan pendapat lain. Kalau yang terakhir, komunikasi sensitif, individu tersebut dengan postur tegak, menjaga kontak mata dengan pihak lawan, dan tubuhnya intens dan santai. Respon terhadap kritik. Orang yang memiliki komunikasi pasif, mereka cenderung menderita tanpa ada perlawanan maupun kadang nggak jarang mereka merasa tertekan dan memilih memendam apa yang mereka rasakan sendiri. Untuk komunikasi agresif, atau kritik, ya kan bisa diternakan emosinya sendiri, bisa menjadi marah dan Yang itu ya, yang agresif, yang agresif untuk tetangga. Kamu ke Komunikasi agresif itu surumnya aja dia rasul tuh. Nyangkut manfaat dari masing-masing dengan adik-adiknya. Nanti tanya-tanya dia. Pasif, mereka cenderung merasa terabaikan, stres, merasa batinnya tertekan karena tidak mampu menyampaikan apa yang mereka seharusnya ingin sampaikan. Kalau agresif di lain Bahaya sih, mereka karena mulai kau mulai dia pendapat mereka sendiri, mereka bisa merasa euforia sementara, namun tidak jarang setelah itu mereka merasa menyesal karena memaksakan pendapat mereka. Hanya sekas-kasar juga kan. Adalah percaya karena mereka sudah menyimak dengan baik pembicaraan yang dilakukan pada diskusi dan menjadikannya juga dengan konteks yang sesuai. Mereka pasti akan merasa dihargai karena pendapat orang yang menggunakan komunikasi asertif ini cenderung bakal dihargai dan dimengerti. Berapa deh? awal kapan nak ini Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Oke, baik, terima kasih Dinda. Jadi di sini Ibu bisa melihat perbedaan antara komunikasi pasif, agresif, dan asertif. Nah, di sini ibu-ibu bisa melihat kira-kira ibu-ibu tuh masuk di mana bagian komunikasinya, apakah ibu-ibu masuk di pasif, agresif, atau asertif. Agresif, Jadi agresif. yang pasif itu gini, misal ibu-ibu besok datang ya jam 6 subuh, oh diam aja nih, berarti masuk di pasif, dia nggak berani mengungkapkan pendapat. Padahal bisa aja dia bilang, maaf mbak itu terlalu pagi, maaf mbak saya belum bangun, itu kan bisa. Berarti kalau dia diam aja masuk di komunikasi pasif. Nah kalau yang agresif itu sekali tadi, mbak besok datang ya jam 6 subuh, kamu tuh gini-gini, nah sambil menunjuk berarti masuk di agresif. Dia memaksakan kehendaknya sendiri, disuruh jam 6 subuh mau nggak mau nih, dia nggak mau peduliin orang lain, tapi dia tetap harus mau kehendaknya sendiri, berarti masuk di agresif. Nah kita akan bahas di yang tentang komunikasi asertif. Jadi itu jelas, sopan, seimbang. Kayak tadi misal disuruh datang nih jam 6 subuh, dia nyampaikan kalau misal maaf mbak jam 6 subuh tuh saya harus ngurusi anak dulu ke sekolah, maaf mbak nggak bisa karena anak-anak belum bangun, misal kayak gitu. Berarti itu adalah komunikasi yang seharusnya kita terapkan, karena beda pendapat tuh nggak masalah, karena memang pada umumnya komunikasi itu kita mencari titik tengah antara ibu satu dengan ibu-ibu lainnya. Jadi ibu-ibu di sini itu kalau misal nggak setuju dengan pendapat temennya, pendapat orang lain, pasangan, keluarga, itu ngomong aja nggak apa-apa, karena kita sedang menerapkan komunikasi asertif. Jangan sampai kita pakai komunikasi pasif. Biasanya itu bahasanya ibu-ibu tuh mangkal. Jadi kayak misalnya kita nggak suka nih, tapi bilang aja. Ternyata
itu nanti ada dampak negatifnya ke psikologis kita yang bakal kita bahas nanti. Jadi ini ibu bisa melihat kira-kira aku masuk di bagian komunikasi yang mana ya, agresif, pasif, atau asertif. Nah, bagian asertif yang bakal kita dalami pada hari ini. Nah, jadi komunikasi asertif itu udah gampang ya. Jadi yang pertama itu mendengarkan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa komunikasi itu tidak hanya berbicara, tapi kita memastikan bahwa lawan bicara kita paham sama apa yang kita sampaikan. Ini saya sekarang lagi berbicara dengan ibu-ibu, saya memastikan ibu-ibu paham enggak. Jadi saya bertanya balik dan itu termasuk komunikasi. Jadi tidak hanya berbicara, tapi memastikan untuk lawan bicaranya bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian menyatakan harapan dengan jelas. Jadi menyampaikan keinginan ibu-ibu mau inginnya tuh gimana. Jadi harus disampaikan secara jelas, jujur, tegas, dan mudah dipahami. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ternyata lawan bicara kita tuh nggak paham. Jadi itu komunikasinya kurang efektif. Kemudian memperhatikan, memberikan fokus dan perhatian penuh pada situasi masalah yang sedang dibahas. Jadi fokus pada masalah. Misalnya lagi rapat, misalnya lagi kemarin tuh kan kirab budaya, lagi rame-ramenya bahas baju. Jadi kita fokuskan di bahas baju, jangan sampai ke masalah personal, nyinggung, kok kamu sukanya warnanya yang nyentrik sih, kok kamu sukanya warnanya yang mencolok. Nah itu berarti kan nggak fokus sama apa yang dibahas, jadi nggak boleh. Kemudian kompromi dan negosiasi. Nah ini bisa saling memahami dan mencari solusi. Jadi ketika ibu di dasar wisma itu kan biasanya rapat. Jadi itu nggak apa-apa, sampaikan aja apa yang ibu mau, sampaikan aja apa-apa yang ibu-ibu pengen. Misal kayak tadi rapat baju, ibu-ibunya pengen warna hitam, tapi sing satunya nggak mau, bagusnya warna biru navy deh. Jadi itu memang harus disampaikan, karena kalau nggak disampaikan jatuhnya komunikasi pasif yang akan berdampak pada diri sendiri. Jadi tidak hanya merugikan orang lain, ternyata dampaknya ke diri sendiri. Jadi mulai sekarang kita jangan mendem apa yang kita nggak suka, mulai berani menyampaikan pendapat, mulai berani menyampaikan kalau kesah kita. Misal nggak suka ya udah sampein aja, nggak apa-apa, karena itu tujuannya komunikasi, kita cari titik tengahnya gimana. Kemudian bersikap gigih. Nah bersikap gigih ini maksudnya gini, waktu kan ibu-ibu ini punya keinginan semua, terus tuh kalau ada orang yang bilang nanti pakai baju hitam aja yuk kayak gitu, terus ibu-ibu itu iya aja, padahal baju hitam itu panas, baju hitam tuh kayak kurang matching gitulah ya di ibu-ibu. Nah kita tuh harus bisa mempertahankan. Misal kita mau baju warna pink, yang nggak apa-apa bilang aja, Bu, kayaknya bagusnya warnanya pink deh, lebih netral, lebih masuk gitu. Jadi diomongin aja nggak apa-apa. Kemudian menyampaikan kritik yang membangun, memberikan saran dan kritik secara sopan untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah jadi terkait tadi teknik itu ternyata juga saran-saran yang kita berikan itu harus membantu menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah kayak cari ribut deh, aku kasih saran untuk pakai baju bunga-bunga. Nah itu yang nggak boleh, karena bakal terjadi konflik. Kan nggak mungkin tuh ibu-ibu masa rapat pakai bunga-bunga. Jadi emang harus yang menyelesaikan masalah. Next. Nah ini hambatan-hambatan yang biasanya kita temui di komunitas di Dasar Wisma terkait membangun komunikasi asertif. Jadi yang pertamanya tuh adanya perbedaan peran. Ini biasanya antara ketua dan anggota. Biasanya anggotanya itu nggak berani mengungkapin apa yang dia mau. Jadi kan kayak ketua ngomong ini harus ini. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kita semua punya hak untuk berbicara. Kita semua berhak untuk menyampaikan apa yang kita mau. Kemudian minimnya pembekalan tentang cara berkomunikasi yang jelas dan saling melengkapi. Nah ini yang kami terapkan di ibu-ibu. Semoga ini bisa berkelanjutan, jadi bisa ibu-ibu terapkan tentang ini, cara berkomunikasi yang jelas. Jadi habis dari sini semoga ibu-ibu berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan apa-apa yang ibu mau. Kemudian kebiasaan dalam kelompok yang lebih condong ke komunikasi pasif dan agresif. Nah ini tadi untuk ibu-ibu yang misalnya ketuanya bilang A, ibu-ibu ngikut, atau enggak ibu-ibu diem, otomatis ketuanya pasti pilih A itu juga kan, meskipun ibu-ibu itu sebenarnya nggak mau. Nah ternyata itu nggak boleh, ibu-ibu itu harus ngomongin aja apa yang ibu-ibu mau. Nah kemudian adanya rasa takut atau khawatir akan penilaian diri dari anggota lain. Biasanya kalau yang suka ngeritik,
apa ya biasanya bahasanya suka maido kayak gitu. Padahal itu enggak apa dia sebenarnya kalau misal itu demi kebaikan bersama. Kayak di komentari, Mbak maaf ya bajunya itu terlalu cerah, terlalu terang, itu sebenarnya nggak apa-apa asal ada titik temunya gitu masalahnya antara ibu satu dengan ibu-ibu lain. Jadi nggak usah takut dinilai orang lain karena itu di luar kendali kita gitu. Jadi sampaikan aja apa yang ibu mau. Kemudian kegiatan dasawisma yang padat sering dilakukan dalam kondisi terburu-buru. Nah ini biasanya kalau buru-buru itu kan udah panik banget, itu biasanya komunikasinya nggak asertif, cenderung agresif, malah marah-marah kan. Jadi ini tentang manage waktu, jadi supaya nggak terburu-buru. Kemudian yang terakhir adalah anggapan bahwa diskusi panjang atau menyampaikan pendapat secara jelas itu dibilang membuang waktu. Jadi kayak misal dia nih mau menyampaikan pendapat, tapi pendapatnya tuh panjang, apa yang dia rasakan tuh panjang. Padahal itu sebenarnya yang pengen dia omongin, tapi dia tuh takut nih dibilang membuang waktu. Padahal kan harusnya nggak apa-apa karena memang itu tujuannya komunikasi menyampaikan apa yang dia rasakan. Oke. Next. Nah ini tadi itu dampak kalau kita itu nggak menerapkan komunikasi asertif. Nah jadi dampaknya tuh ternyata ada lumayan banyak banget. Yang pertama tuh ada capek hati dan banyak pikiran. Kenapa kita bisa ini capek hati? Karena kita terlalu banyak memendam emosi yang nggak tersampaikan. Kayak tadi bahasanya tuh mangkel. Ternyata itu ada penelitian yang membuktikan bahwa kalau kita terlalu sering memendam apa yang kita mau tapi nggak kita ungkapkan, ternyata bisa capek hati. Capek hati tuh nggak ini loh apa ya, fisik kita tuh istirahat tapi rasanya kita capek. Ternyata itu ngaruh banget kalau misal ibu-ibu tidak menyampaikan apa yang ibu-ibu mau. Kemudian jadi suka menghindar karena masalahnya nggak langsung dihadapi. Ibu-ibu nggak ngomong langsung terkait masalah yang pengen ibu-ibu sampaikan. Jadi ibu-ibu tuh kayak secara nggak langsung malas deh ke dasawisma, kayaknya nanti nggak serak lagi, kayak nanti udah deh nggak usah ngomong, nggak usah ini. Nah ternyata itu jadi suka menghindar itu mungkin salah satu anggota-anggota kita di dasawisma yang suka ngilang-ngilang, suka menghindar ini. Dia menerapkan komunikasi yang tidak asertif. Kemudian emosi meledak. Jadi ada penelitian, emosi itu harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan dia kayak biar ditahan. Mau ngomong ini, nanti aja deh. Mau ngomong itu, kayaknya nggak usah deh. Nanti aku dimarahin, Ternyata emosinya meledak, tiba-tiba dia langsung marah-marah, langsung agresif. Ternyata itu benar, ada penelitian mengatakan memang begitu. Emosi itu seperti gas, semakin dia ditekan, langsung meledak. Biasanya sih sering dengar tuh orang pendiam tuh marahnya ngeri banget. Nah ternyata memang benar, dia kebanyakan mendem. Karena orang diem tuh kebanyakan mau ngomong tapi enggak deh, takut deh. Nah ternyata itu berdampak, emosinya bisa meledak suatu saat. Dan ini bukan cuma omong-omong biasa, ternyata ada penelitian membuktikan bahwa ternyata emosi itu memang seperti per. Nanti mungkin kita biasa aja nih ngomong sekarang nggak ya, nanti aja deh. Ternyata entah 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu bakal meledak. Entah kapan itu pasti bakal meledak karena kita terlalu sering memendam. Jadi mulai sekarang tolong kalau kesah disampaikan. Kalau misal kurang serak sama anggota satu sama lain, sama ketuanya, sama aturan yang ada di dasawisma disampaikan. Jadi selain berdampak sama orang lain itu ternyata ngeri banget dampak di diri kita sendiri. Nah kemudian hubungan jadi berantakan. Nah tadi kalau meledak-ledak komunikasinya agresif itu hubungannya jadi berantakan. Kayak misal komunikasi pasif, ibunya nih diem aja, diajak ngomong diem, pasti ngerasa kamu marah ya sama aku, kamu nggak mau ngomong ya sama aku, pasti hubungannya jadi berantakan, ngerasa nggak dihargai. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang berbicara, menyampaikan pendapat, berusaha menghargai supaya hubungannya tetap harmonis, nggak berantakan. Karena mungkin tersinggung kan kalau ada yang ibu-ibu ngomong tapi didiemin, itu maksudnya ke komunikasi pasif. Kemudian merasa dimanfaatkan. Nah ini yang biasanya ibu-ibu tuh nggak sadar, ternyata ibu-ibu tuh dimanfaatkan karena komunikasinya tuh nggak asertif. Misal gini, Bu bisa nggak nanti Batu ngotakin dari jam 7 sampai jam 8, ngotakin konsumsi. Oh iya bisa. Padahal kita lagi sibuk di rumah.
itu kan kita jadi apa bahasanya mangkal, bahasanya ibu-ibu kayak gitu. Nah ternyata orang yang nyuruh ibu-ibu ini tadi memanfaatkan situasinya ibu-ibu, ternyata nggak baik kan. Ini mungkin ibu-ibu tuh nggak sadar karena terlalu iya-iya, terlalu mengiyakan, misal kayak bisa nggak antarin ini sebentar ke masjid? Oh iya ya bisa. Padahal di rumah lagi kalang kabut ngerjain cucian. Padahal di rumah tuh lagi kalang kabut nih cuci piring. Tapi karena dia nggak pakai komunikasi asertif, nggak ngomong apa yang dia mau, jadi orang lain yang memanfaatkan ibu-ibu, nggak mau kan dimanfaatkan. Jadi jangan sampai kita tuh selalu mengiyakan maunya orang lain. Ternyata orang lain bisa memanfaatkan situasi ini. Gitu. Mungkin ibu-ibu kayak sepele, ternyata di situasi ini ibu-ibu lagi dimanfaatin sama orang lain gitu. Jangan sampai terjadi. Kemudian harga diri menjadi turun karena dia merasa pendapat saya nggak penting, kayaknya kalau aku ngomong sama aja deh, nggak ada ngaruh. Jadi kita tuh kayak minder, nggak mau ngomong, padahal ini tuh tempat kita kayak tempat kita cerita. Oke, jadi balik lagi ya, harga diri turun karena kita tuh kayak ngerasa diri kita itu sama aja deh kalau aku ngomong nggak dihirauin, aku ngomong kayaknya sama aja nggak ada yang berubah. Nah ternyata itu bikin harga diri kita turun. Mungkin ibu-ibu tuh nggak sadar bahwa kalau ibu-ibu nggak menerapkan komunikasi asertif itu harga diri ibu jadi turun, kayak ngedown, kayaknya aku nggak usah ngomong, kayaknya aku nggak usah datang karena ada atau nggak ada aku sama aja. Pasti ibu-ibu kadang mikir kayak gitu tapi nggak sadar ternyata itu lagi di harga dirinya ibu-ibu tuh lagi turun gitu. Jadi dampaknya ini banyak banget. Ini baru luarnya aja sih sebenarnya tuh, kayak contoh emosi meledak. Ternyata itu sengeri itu kalau ibu-ibu tidak menerapkan komunikasi asertif, kayak iya aja terus tuh nggak menyampaikan apa yang ibu-ibu mau. Jadi mulai sekarang ini itu udah sadisme, kayak ibarat rumahnya ibu-ibu untuk saling bertukar cerita, untuk saling gosip tapi yang bermanfaat lah ya. Kemudian saling berbagi informasi, cerita, keluh kesah, misal capek di rumah, oke sore kita ngumpul, kita cerita bareng. Nah itu dimanfaatkan. Kemudian di sini ibu-ibu tuh tempatnya belajar cara berkomunikasi yang baik. Kemudian ini bisa diterapkan tidak hanya di komunitas, bisa juga di rumah bersama keluarga, pasangan, anak. Jadi tidak hanya di komunitas, bisa di kehidupan sehari-hari. Oke, tadi kan udah dijelaskan nih cara-cara menghadapi, kita mulai role play ya. Nah, jadi saya punya kasus. Ini berapa orang ya? Kita bagi kelompok. Nah, dibagi 4 deh. 4 aja ya. Ya, kita bagi 4 nih. Ada sebelah sini depan 1, belakang 2, 3, 4. Nanti ada kasus, kita bedah kasus supaya makin paham nih, supaya ibu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi lepas dari ini semuanya tuh udah bisa menerapkan gitu, nggak berhenti di sini. Oke, bisa dibentuk ini aja deh, 1, 2, 3, 4. Mana nih? 7 sampai 8. Satu kelompok. Atau mau kita aja. Oke. Yang sini semuanya. Oke, kita bagi 5 aja ya karena kebanyakan ya. Nah, sembarang aja deh, mau ditentuin 5 atau 6 nggak apa-apa. Langsung nggak apa-apa gabung, RT1, RT2 nggak apa-apa, gabung aja. 1, 2, 3, 4, 8 sudah. 1, 2, 3. Sama satu kelompok di belakang. Oke, jadi itu ada beberapa kasus yang berbeda di setiap kelompoknya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti satu perwakilan kelompok menyampaikan apa yang sudah didapat. Jangan suka pinjam.
10 menit cukup ya diskusi? Oh, belum. Oke, oke. Ini bisa dilihat nih perbedaan-perbedaan dari komunikasi. Mau dicatat dulu di belakangnya boleh, nanti satu kelompok perwakilan menyampaikan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, diskusi. Ini melatih komunikasi asertif. Jadi meskipun ibu-ibu satu dengan lainnya berbeda pendapat, harus cari jalan tengah. Ayo dipakai ya komunikasi asertifnya. Itu agresif. Udah nih kenapa bisa? Apa kata-katanya? Si A pinjam barang ke si B, lalu si B. Terus cara si A menolak itu Menolak secara asertif. Secara Secara asertif ya. Atau tiga-tiganya. Ya, silahkan didiskusikan. Nanti perwakilan satu kelompok akan mempresentasikan hasil jawaban hasil diskusi dari timnya. Secara asertif. Ya, sudahkah ibu-ibu? Oh, belum. Oke. Komunikasi asertif ya ibu-ibu. Oke. Terlalu sering meminjam barang milik. Bagaimana cara ibu memiliki komunikasinya? Apa biasanya aku sering minjem barang. Maksudnya izin. Ya, dia itu selalu tuh agresif tuh. Agresif tuh. Untung Mas Rudinya pasif ya. Kalau yang asertif berarti dia terlalu sering minjem kan, maaf ya kali ini aku nggak bisa minjamkan karena barang ini saya pakai sendiri. Om Rudi, ngono piye Kali ini kan menyinggung. Iya bener toh. supaya nggak tersinggung kan, maaf ya kali ini barang ini mau saya pakai sendiri karena terlalu sering dipakai. Ini loh, kan Cembang udah berut. ibarat Yang sudah boleh angkat tangan. Iya. Oh, mau kertas. Banyak hari ini
pokoknya bagaimana temanmu Iya. sakit hati itu. Jadi hal ini tak langsung menghijab karena Dan pesanmu hari ini saya juga itulah seenaknya lah. Ada yang butuh kertas kan untuk mencatat? Udah. Oh butuh. Orang tak kayak ikan kerupuk. Kan kumpulin enak bersama. Ayo Ki, cepet Ki. aku menolak temanmu minjam. Ayo Ganit. Bila ada seorang ibu A yang mengobrol dengan ibu B, sedangkan ibu B adalah seorang pendiam. Sedangkan ibu A sangat komunikatif. Bagaimana ibu A menciptakan komunikasi yang menarik sehingga mampu membuat ibu B aktif berkomunikasi? Silahkan dijawab. Menyesuaikan diri dengan ibu B, lalu ibu A mengajak ibu B melakukan komunikasi dua arah, yaitu komunikasi asertif, yang mana ibu A mengajak dan meminta pendapat tentang topik yang dibicarakan sehingga komunikasi asertif dapat terlaksana. Oke. Jadi dari kelompok 1 nih, bila ada seorang ibu A yang mengobrol dengan ibu B, sedangkan ibu B adalah seorang yang pendiam. Ibu A itu sangat komunikatif. Bagaimana ibu A menciptakan komunikasi yang menarik sehingga mampu membuat ibu B aktif berkomunikasi. Jadi tadi katanya kelompok 1, si ibu A-nya ini ngajak ini nanya-nanya diskusi ke ibu B. Jadi mengenai pendapat gitu. Kemudian si ibu B ini kan tadi pendiam, jadi katanya harus menyesuaikan diri. Gimana, ada tanggapan nggak dari ibu lain? Oke, aman ya? Ya benar. Jadi ibu A ini karena dia yang komunikatif, ibunya B yang pendiam. Jadi ibu A ini harus nanya duluan ya supaya si pendiamnya ini bisa membuka suara. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, keren. Lanjut. Siapa yang sudah? Dewati sudah? Untuk kelompok 2, Ibu A sementara memimpin rapat, ibu-ibu yang lain hanya berbicara dan kurang mendengar. Bagaimana sikap dan tindakan yang harus dilakukan Ibu A? Itu jawabannya adalah komunikasi asertif. Ibu-ibu yang memimpin rapat harus profesional, tegas, dan inklusif. Sikap tenang dan percaya diri, jelas dan tertata. Bagi ibu-ibu yang mendengar dengan penuh perhatian, menghormati berbicara. Jadi harus profesional, menyampaikan dengan jelas. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke.
Berdin. Ini untuk kelompok 3. Pertanyaannya ya, bila ada teman yang ingin mengajak jalan-jalan dan ibu-ibu ingin menolak untuk ikut karena harus menyelesaikan cucian baju yang banyak, bagaimana ibu-ibu menyampaikan kepada teman yang mengajak tersebut? Jawabannya, terima kasih atas ajakanmu. Saya sedang sibuk dengan pekerjaan rumah. Mungkin mungkin kita bisa bertemu lain kali waktu. Dapatnya asertif. Terima kasih. Oke, bagus nih menerapkan komunikasi asertif. Jadi sebenarnya dia nggak mau, tapi kan gimana sih cara nolak yang bagus? Nah tadi udah disampaikan, dia menolak karena ada kegiatan yang lain, tapi penyampaiannya halus gitu. Jadi lawan bicaranya tuh nggak tersinggung. Nah ini contoh komunikasi asertif yang benar. Oke, selanjutnya. Ayo Mama Naya. Udah kah? Oh. Ayo. Ibu A sementara berbicara. Sebelum selesai apa yang dibicarakan, tiba-tiba Ibu B langsung menyela pembicaraan Ibu A. Dan apa yang dikatakan Ibu B tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Ibu A. Jawabannya, Ibu B termasuk komunikasi agresif karena Ibu B memotong pembicaraan Ibu A. Sudah. Ibu B termasuk kurang memiliki etika berkomunikasi. Sudah. Nggak boleh lompat-lompat begitu aja nanti jatuh. Lama-lama sikat padat. Nyala sudah. Ibu A merasa kesal karena Ibu B terlalu sering meminjam barang miliknya. Bagaimana Ibu A mengungkapkan perasaannya kepada Ibu B tanpa membuat Ibu B tersinggung? Contohnya, maaf ya Bu, untuk kali ini saya tidak bisa meminjamkannya karena mau saya pakai sendiri. Kalau Ibu masih butuh, besok bisa pinjam lagi ke sini. Jawabannya dikasih asertif, gitu kah? Tapi pada kenyataannya nggak gitu. Oke, meskipun nggak sesuai kenyataan nggak apa-apa, termasuk asertif. Kenyataannya Oke. Jadi harus diterapkan beneran ya ini. Oke, lanjut terakhir. Oke, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah diskusi antara ibu-ibu PKK dalam persiapan perayaan 17 Agustus di mana akan dilaksanakan lomba-lomba, banyak sekali
usulan dan ibu-ibu PKK, Ibu A merasa marah karena usulannya ditolak. Bagaimana Ibu A menyampaikan perasaan kecewanya? Ibu A menjawab, maaf ya ibu-ibu, saya kurang setuju dengan usulannya ibu-ibu kemarin karena saya merasakan keberatan usulan itu. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pertanyaannya, apakah sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari? Belum. Oke, habis nih ya, habis dapat materi komunikasi asertif. Tadi kita udah bedah kasus ya. Semoga jawaban ibu-ibu bisa diterapkan tidak hanya di sini saja. Oke, jadi kita udah tadi bedah diskusi, jawabannya keren. Jadi semua udah paham ya perbedaan dari pasif, agresif, sampai dengan asertif udah paham ya. Jadi kita udah selesai nih kegiatan hari ini, jadi kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi sebelum kita tutup, ibu-ibu ada yang mau nanyain gak nih terkait tadi materi-materi yang udah disampaikan teman saya, udah saya sampaikan juga tadi. Kalau ada yang belum paham atau kurang paham, boleh angkat tangan. Ada yang mau ditanyain? Gak ada, aman semua ya ibu-ibu. Oke, udah pintar. Jadi kalau paham nih kita ngerasa komunikasi kita hari ini berhasil karena ibu-ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, kalau nggak ada saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Selanjutnya kita akan memasuki pengisian post-test. Post-test ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman ibu-ibu dasawisma setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan psikoedukasi. Kami mohon kesediaan untuk mengisi post-test yang telah disediakan oleh panitia. Siapa nih? Bisa dimakan yang bukan orang di